Sebuah inovasi dilakukan pemerintah Desa Pesisir, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo untuk mensejahterakan warganya, salah satunya mengembangkan ternak dan layanan kesehatan. Melalui program dan pemberdayaan ekonomi yang ada tersebut, Desa Pesisir yang dipimpin Sanemo ini berupaya menciptakan kemandirian dan kesejahteraan bagi warganya. Sanemo, Kepala Desa Pesisir Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, memiliki inisiatif mengembangkan ternak bebek dan layanan kesehatan ini berawal dari keprihatinannya melihat potensi desa yang belum dimaksimalkan. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemdes Pesisir menginisiasi program pengembangan peternak bebek dari lahan kosong yang cukup luas dan banyak warga yang belum memiliki pekerjaan tetap. Peternakan bebek ini menjadi solusi ganda untuk bisa mensejahterakan warganya. Program ini bertujuan untuk mengenjot perekonomian warga sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Selama beberapa tahun berjalan, program ini telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Warga kini dapat memanen telur bebek secara rutin. Hasil panen tidak hanya dijual ke pasar lokal, tapi juga disalurkan ke tengkulak yang datang langsung ke lokasi peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang hari ini kita ada di Desa Pesisir bersama Bapak Sanemo selaku Kepala Desa Pesisir. Dalam kesempatan ini dari Detik Nusantara, kita melihat langsung survei lokasi tentang peternakan bebek ya Pak Kades. Siap. Mungkin sekilas Pak Kades menyampaikan tentang kondisi bebek dan bentuk-bentuk yang sudah dilakukan, misalkan awal mula sampai sekarang. Siap. Peternak bebek di Desa Pesisir, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo ini sangat prioritas sekali, terutamanya di desa saya Pesisir, karena tidak sedikit dari warga kami Desa Pesisir yang sebagai peternak bebek, baik itu bebek potong juga bebek petelur. Yang kita tempati di hari ini adalah bebek petelur, yang mana sampai saat ini bebek petelur ini sudah berlangsung kurang lebih 10 tahun lebih. Alhamdulillah sudah ganti berapa kali bebek, karena bebek itu tidak selamanya bertelur, ada masanya. Sehingga kami sangat berharap kepada pemerintah Kabupaten Probolinggo agar supaya para peternak bebek kami, baik bebek potong ataupun bebek telur, sekiranya bisa diperhatikan lebih khusus, lebih-lebih nanti akan mendapatkan berupa bantuan, baik itu berupa pakan atau berupa bebek ataupun berupa kandang dan lain sebagainya yang mereka butuhkan, agar supaya peternak-peternak yang ada di desa kami Pesisir ini lebih maju, lebih meningkat, membawa Kabupaten Probolinggo lebih jaya. Oke, dari jenis bebek yang ada Pak Tinggi, yang unggul kan ada jenis-jenis. Ini ada apa yang ada kacangan, ada gembel, karena mayoritas yang ada di desa kami Pesisir itu mayoritas gembel. Karena gembel itu umum dengan keawetan telurnya dan tidak terlalu ruwet seperti bebek kacangan. Seperti itu. Sangat produktif sekali kalau bebek gembel itu. Masa telurnya bisa berlangsung agak lama daripada bebek yang lain. Itu untuk masa produktif kira-kira dari berapa tahun, berapa bulan? Antara 4 bulan sampai 6 bulan. 6 bulan ya. Lumayan lama, tapi sehabis itu biasanya ganti bulu. Wes satu-satu yang telur berkurang. Di akhir ya? Iya, harus akhir dijual ke potongan wes. Masuk ke bebek potong. Bebek potong. Terus Pak Tinggi, untuk kendala kan tentunya usaha ini ada lancarnya, ada kendalanya. Dari yang sudah dijalani di pesisir, di samping tadi harapannya adalah bantuan pakan dan lain sebagainya, mungkin juga pemasaran.
atau apa yang perlu disampaikan tentang kendala dan solusi? Kendala yang sering dialami para peternak bebek ini adalah lebih-lebih di situasi seperti saat ini adalah pakan. Oh, pakan ya. Sangat minim sekali penyediaan pakan. Ini seharusnya kalau memang pemerintah Kabupaten Probolinggo bisa membantu, ya alhamdulillah. Karena semakin banyak peternak bebek, semakin sulit juga untuk pakannya. Karena bebek petelur ini tidak sembarang pakan, lain dengan bebek yang potong. Ya, kalau ya, bebek ya. potong pokok doyan dimakan ya dikasihkan. Kalau bebek petelur aja Pak, sekarang barang yang bagus, besok dikasih barang yang nomor 2, wes telurnya pasti kurang. Iya, iya. Seperti itu. Kalau pemasaran, alhamdulillah sampai saat ini pasti selalu berjalan dengan lancar. Bahkan dari luar kota Probolinggo juga ada yang datang ke tempat ini. Pembeli banyak ya? Banyak kalau pembeli, alhamdulillah. Tidak perlu kita pasok, pasti pembelinya datang ke desa kami. Selama ini perhatian Dinas Peternakan terkait proses berjalannya peternakan di pesisir, ini ada enggak sentuhan langsung selama 2 tahun terakhir? Sampai saat ini saya kira sangat kurang kalau dinas terkait kepada peternak bebek. Kalau mungkin 10 tahun yang lalu ada dari Dinas Peternakan Kabupaten Probolinggo itu memberikan bantuan kepada para peternak, tapi caranya kalau menurut saya kurang baik juga, kurang etis, karena satu orang dikasih 10 ekor, ada yang 15 ekor. Sangat kurang, bantuan bibitnya ya? Kurang positif ya. Sehingga kalau cuma 15 atau 10 tidak nutut dengan pekerjaannya, sehingga kayaknya banyak yang dijual seperti itu. Fakta itu di lapangan seperti itu. Untuk bantuan pakan sendiri ada enggak selama ini? Sampai saat ini tidak pernah terima bantuan mereka para peternak bebek. Peternak mandiri itu tidak ada. Ya. Yang ini dikelola BUMDes ya? Ini alhamdulillah sampai saat ini sejak adanya BUMDes di Desa Pesisir, alhamdulillah tetap berjalan dengan normal dan lancar. Bahkan pembukuannya pun sampai saat ini alhamdulillah tertata rapi. Mungkin Pak Kades ini menjadi inspirasi untuk desa-desa yang lain, karena kita berharap Probolinggo ke depan secara peternakan dan pertanian juga lebih sae, sehingga tingkat ekonomi masyarakat juga bisa meningkat. Harapannya begitu. Amin. Harapan terakhir dari Pak Kades untuk peternak dan petani di pesisir kepada Pemda Kabupaten Probolinggo seperti apa? Harapan kami sebagai Kepala Desa Pesisir, kami sangat berharap kepada pemerintah Kabupaten Probolinggo agar supaya para peternak kami, baik peternak bebek potong dan bebek telur, lebih mendapatkan perhatian yang khusus agar supaya peternak kami ke depan semakin maju, semakin lancar dan semakin sukses. Sukses warga kami, sukses juga pemerintah Kabupaten Probolinggo. Terima kasih. Terima kasih Pak Kades Sanimo Pesisir. Semoga pertemuan ini menjadi inspirasi untuk desa-desa yang lain, dan tentunya Kabupaten Probolinggo, pemerintah daerah lebih perhatian lagi untuk mengangkat ekonomi masyarakat yang ada di pesisir, khususnya Probolinggo pada umumnya. Selain fokus pada ekonomi, Sanemo juga sangat memperhatikan kesehatan warganya. Pemdes Pesisir juga melakukan pelayanan kesehatan secara maksimal, mengadakan pemeriksaan dan pengobatan untuk masyarakat dengan mempersiapkan fasilitas dan tenaga kesehatan yang selalu standby 24 jam di balai desa. Izin dengan Ibu siapa? Saya Bidan Nova Farisa. Nova Farisa. Selaku bidan. Ya, bidan desa pesisir. Nah, terkait fasilitas kesehatan atau pelayanan kesehatan di desa pesisir seperti apa, Mbak? Kalau pelayanan di sini seperti pelayanan standarnya saja, karena kalau yang khusus kami melakukan rujukan ke puskesmas. Pelayanan di sini bisa dari posyandu, ada yang di luar gedung. Kalau pelayanan di sini sendiri ada pelayanan di sini KIA, ada juga pelayanan umum, lansia, KB, ibu hamil, bayi, balita, semua.
reproduksi juga ada, remaja pun boleh. Remaja. Oke, semuanya. Termasuk lansia ya? Lansia juga Lansia, ada. ya. Lansia juga kita ada kelompok juga, namanya kelompok Prolanis yang mau saya bentuk. Masih Jadi, proses? Ya, masih proses. Proses. Insya Allah untuk itunya bulan depan. Sekarang sudah pengajuan. Dari pelayanan yang sudah dilaksanakan, kira-kira yang menonjol kasus-kasus apa saja di sini? Kalau di sini kasus-kasusnya itu hipertensi biasanya. Ya. Kalau tahun lalu, setiap tahun kan kita kalau ada masalah itu selalu kita pecahkan. Kalau tahun lalu itu ada masalah di jamban gitu. Jadi kita udah lakukan monitoring untuk ODF-nya. Sudah tercapai di ODF. Nah, untuk tahun ini saya mengangkat yang hipertensi karena banyak penderita hipertensi di sini gitu. Nanti untuk penata laksanaannya dan tata laksananya kita nanti sampaikan di MMD. Ya, ada musyawarah masyarakat desa. Terkait fasilitas kesehatan, misalkan ada harus rujukan, di sini ada enggak ambulan yang langsung? Ada. Di sini kebetulan memang difasilitasi sama kepala desa. Memang kalau kesehatan itu nomor 1 ya beliaunya itu memang. Kalau rujukan apa yang butuh, Pak Tinggi itu selalu berkoordinasi sama saya. Jadi dia itu selalu mengiyakan apapun yang saya ajukan gitu. Seperti ambulan desa juga. Saya kan juga di sini susah aksesnya untuk ke puskesmas itu susah gitu. Apalagi kalau lewat yang agak ke dalam sedikit kan gitu. Jadi difasilitasi sama ambulan desa. Itu ambulan desa sudah mulai dari tahun-tahun lalu, sudah lama dan diperbarui lagi. Jadi dibagusin lagi. Berarti Kades Pesisir Pak Sanimo sangat maksimal maksimal ya, Yes, mendukung sangat-sangat fasilitasi kesehatan di Desa Pesisir. Ya. Ini ada beberapa ruangan ini. Ya, Mungkin ini bangunan ini didirikan oleh PNPM. PNPM, Tahun program 2000, PNPM ya? Ya, 2011 Pak ini Pak. Jadi 2011, tapi ini sudah direhab. Kemarin itu ambruk. 2020 itu ambruk, terus 2021 langsung diberangkatkan. Ya kayak gitu, Pak Tinggi langsung respon gitu. Jadi nggak nunggu berbulan-bulan langsung direspon. Nah, ini di sini ada ruang pemeriksaan ya. Ini untuk pemeriksaan umum kayak lansia. Masuk sebentar. Monggo. Ini kebetulan masih ada pendampingnya. Sambil ada anunya. Monggo. Oh. Jin, Bu kapus bukan? Buka TU. Ya, buka TU. Ini ruangan ya? Iya, ini ruangannya. Ini. Ada kegiatan supervisi fasilitatif dari kami. Jadi untuk memantau dan mengevaluasi terhadap kinerja nakes yang ada di desa. Oh, di desa. Kalau misalkan ada kekurangan baik dari administrasi atau dokumennya, akan kami lakukan upaya pembinaan untuk peningkatan. Tujuan dari kami. Evaluasi dan monitoring ya, sekaligus meningkatkan kinerja. Siap. Suatu contoh tadi kurang namanya Polides, nanti kami akan mengusulkan ke pimpinan kami terkait untuk fasilitas fisik yang tidak ada, yang kurang masih sambil kerjasama dengan desa, mana yang bisa oleh desa, mana yang bisa diambil oleh puskesmas. Siap. Jadi mohon maaf ada biar kami nggak ngantuk, soalnya dokumen yang kami nilai seperti ini banyak. Luar biasa. Ini jam berapa sudah ini? Iya. Mungkin ruangan yang lain. Siap, lanjut. Selanjutnya ini ruangan apa Mbak? Ini ruangan bersalin Pak gitu. Tapi sekarang kan ruangan bersalinnya sendiri sudah ada harus di fasilitas puskesmas aja gitu. Jadi puskesmas. Kalau dulu di sini 24 jam. Gitu. Jadi saya selalu standby di sini 24 jam. Karena berhubung sekarang itu persalinan harus di puskesmas semua. Oh gitu. Ya. Dirujuk ke sana harus dengan semua. dibawa bidan. Gitu. Jadi meskipun itu yang normal, fisiologis ataupun patologis tetap harus dibawa. Gitu. Harus terrekom bidan desa ya? Karena standar minimalnya itu harus 6 tangan. Maksudnya penolongnya itu harus ada 6 tangan. Jadi 3 orang penolongnya itu nggak boleh. Kalau di sini, kalau peraturan yang dulu pas dibangun ini masih boleh saya menangani. Gitu. Jadi saya sendirian dengan asisten aja cukup. Kalau dulu ditempati karena sekarang sudah jadi ini buat tempat persinggahan aja. Maksudnya jika pasien bersalin itu kan nggak langsung bersalin, jadi masih sakit perut ataupun
perlu observasi dulu, masih di puskesmasnya masih agak lama menunggunya, di sini dulu, diperiksa dulu. Ya, prosedural lah ya, sesuai dengan prosedur yang ada. Oke, mungkin cukup sekilas, semoga menjadi informasi yang cukup untuk masyarakat dan kita nanti bisa mensiarkan ke tempat yang lain. Mungkin itu. Terima kasih Mbak Nova Farisa selaku Bidan Desa Pesisir. Terima kasih. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Tim Liputan mengabarkan.